bila ditarik mundur ke belakang. Sebelum lahirnya senapan serbu kebanggaan nasional SS-1, 1984, dan SS-2, 2001. Maka senapan serbu laras panjang atau assault rifle pertama buatan dalam negeri adalah senapan SP-1, senjata panjang 1, yang merupakan modifikasi dari senapan serbu Beretta BM59 Mk1 buatan Italia. SP-1 mengadopsi amunisi kaliber 7,62 x 51 mm dengan sistem operasi gas operated, rotating ball. Menganut sistem bidik konvensional rear aperture dan front post. Panjang totalnya 109 cm dengan berat mencapai 4,4 kg. Senapan laras panjang ini dipilih menjadi senapan serbu standar prajurit infanteri TNI pada masa itu. Dalam kurun waktu 1968 hingga 1974, PSM Pabrik Senjata dan Mesin, nama lama PT Pindad telah memproduksi sebanyak 50.000 pucuk SP-1. Pindad kemudian mengembangkan dan menyempurnakan lebih lanjut dengan melahirkan varian SP-2 yang bisa melepaskan rifle grenade dipasang di ujung larasnya. Lahir pula varian SP-3 yang menggunakan hand grip model baru plus dipasangi di pot penyetabil. Ketika penetrasi awal operasi Seroja tahun-tahun 1974 sampai tahun 1975 dalam rangka penyatuan Timor Timur kini Timor Leste ke dalam naungan Republik NKRI, SP-1 sempat diturunkan dalam palagan tersebut. Namun, banyak kendala yang ditemui selama beroperasi di lapangan. Di antara yang dikeluhkan para prajurit pemakainya adalah selongsong yang kadang tidak keluar. Lalu ada picu yang copot hingga kompensatornya terlepas. Dari pengalaman di lapangan tersebut, maka tercetuslah ide untuk mengembangkan senapan serbu baru yang lebih mumpuni pada 1976. Selang setahun kemudian lahirlah Purwarupa yang diidamkan tersebut yang dinamai sebagai SS-77 senapan serbu 1977. Desain dan sistem kerja SS-77 mengacu pada senapan serbu AR-18 dengan sistem mekanik gas operated, rotating ball. Kapasitas peluru dalam magazen sebanyak 30 butir dengan kaliber 5,56 x 45 mm. Mode penembakan keduanya adalah semi-auto. Selain versi standar dengan laras panjang, SS-77 juga dibuatkan dalam versi karabin, berlaras pendek, dengan popor model lipat. Tahun 1979, SS-77 dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan peluru kaliber 7,62 x 51 mm menjadi SS-79, senapan serbu 1979. Berdasarkan keberhasilan pengembangan SS-77 dan SS-79 pihak TNI AD dan Hankam berniat mengadopsinya sebagai senapan standar infanteri TNI pengganti SP-1 seperti yang direncanakan sebelumnya. Namun, berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan BPPT tahun 1982, bahwa untuk memproduksi sendiri senapan ini dari awal, dari nol, memerlukan waktu kurang lebih hingga 8 tahun lamanya dan biaya litbang yang dikembangkan pun terlalu tinggi. Sementara M16 yang menjadi kandidat kedua persyaratnya terlalu ketat, mulai dari peluru, komponen utama sistem mekanis dan laras yang harus diimpor langsung dari Amerika Serikat. Lalu penggunaan senjata untuk operasi militer harus izin Kongres AS serta maksimal produksi dibatasi untuk 150.000 pucuk senapan saja. Senapan ini pun akhirnya batal dipilih. Akhirnya, diputuskan FNC kandidat ketiga, menjadi pemenang dan kemudian dijadikan senapan serbu infanteri modern resmi yang digunakan seluruh Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Keputusan memilih senapan serbu FNC karena kemudahan yang diberikan prinsipal dalam hal ini FN Herstalsa dari Belgia yang bersedia memberikan alih teknologi hingga 100%. Pertimbangan utama lainnya, karena senapan serbu FNC telah mengadopsi laras kisar 7 inci dengan peluru SS-109 yaitu pelor inti baja atau full metal jacket yang telah menjadi standar NATO. Selanjutnya, atas kesepakatan yang dilakukan BPPT mewakili pemerintah Indonesia dengan FN Herstalsa Belgia sebagai prinsipal pada Februari tahun 1983, Pindad harus memproduksi sebanyak 200.000 pucuk senapan FNC sebagai syarat minimal.
Setelah itu tidak perlu membayar royalti lagi pada pihak prinsipal. Pada tahap awal Assault Rifle untuk TNI ini didatangkan langsung dari Belgia. Baru tahun 1984 setelah semua persiapan di jalur produksi beres, senapan serbu FNC mulai diproduksi